Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Mrs. Nurul Latifah Irmawati di pelajaran Geografi kelas 10 SMA. Nah, minggu kemarin atau di pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu tentang ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Nah, sekarang di bagian kedua kita akan mempelajari tentang konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas lebih dahulu adalah tentang konsep geografi. Apa sih konsep geografi itu? Nah, jika kita ketahui sebelumnya tentang ruang lingkup geografi yang kita bahas di pelajaran sebelumnya atau di part 1, bagian pertama dari geografi kelas 10. Kali ini yaitu kita membahas tentang konsep geografi. Nah, geografi itu mempunyai konsep yang membedakannya dengan ilmu yang lain. Menurut Fred L. Whipple, seorang pakar astronomi Amerika Serikat, konsep dasar dalam ilmu geografi meliputi bumi sebagai planet, variasi cara hidup dan karakteristik wilayah, pentingnya wilayah bagi manusia, serta pentingnya lokasi untuk memahami suatu peristiwa. Nah, konsep esensial geografi tersebut berdasarkan pola abstrak yang berkaitan dengan gejala konkret geografi. Berikut ini ada tampilan gambar beberapa contoh yang menunjukkan tentang konsep geografi. Yang pertama adalah gurun pasir. Yang kedua adalah padang rumput. Yang ketiga adalah gurun es. Nah, di sini ada 3 contoh ilustrasi tentang konsep geografi. Yang pertama, konsep geografi adalah konsep esensial geografi dan terapannya. Konsep esensial geografi terbentuk berdasarkan pola abstrak yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan mengetahui 10 konsep esensial geografi untuk mengkaji fenomena geosfer. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini berkaitan dengan letak objek di permukaan bumi. Nah, konsep lokasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah lokasi absolut. Bersifat tetap meskipun kondisi tempat yang bersangkutan terhadap sekitarnya mungkin berubah. Lokasi absolut ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, seperti kita di daerah Khatulistiwa berada di posisi 0 derajat. Jadi, ketika kita berada di garis Khatulistiwa, maka matahari pun kalau pas pada saat siang hari berada di atas kepala kita. Apabila itu berada di posisi 0 derajat. Oleh karena itu, Pulau Kalimantan dilalui garis Khatulistiwa, sehingga posisi kita sudah menyesuaikan dengan garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu ada lintang utara. Lintang utara berada di sebelah utara dari garis Khatulistiwa. Sedangkan untuk garis lintang selatan posisinya membentang di bawah garis 0 derajat dari garis Khatulistiwa.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk lokasi yang berikutnya, yaitu lokasi relatif. Bersifat dapat berubah-ubah sesuai kondisi daerah sekitarnya. Lokasi relatif suatu tempat dapat dilihat dari tempat lain di sekitarnya. Nah, untuk lokasi relatif, contohnya menyesuaikan misalkan dari daerah. Contohnya kita di sini di Pulau Kalimantan, di Kabupaten Murung Raya dan Muara Tewe. Nah, karena kondisi daerah kita, misalkan lokasi kita berada di sebelah utara paling ujung ya, di Kalimantan Tengah. Nah, posisinya relatif. Nah, jaraknya juga relatif. Apabila kita bisa menempuh masing-masing berapa jam dari Muara Tewe sampai ke Murung Raya. Misalkan ada yang menempuh sekitar 2 jam, ada yang menempuh sekitar 3 jam. Jadi menyesuaikan dengan lokasi daerah masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak mengkaji jarak dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jarak menjadi penentu kelancaran transportasi dan komunikasi di suatu wilayah, sehingga prosesnya akan lebih mudah dilakukan. Konsep jarak dibedakan ada beberapa. Nah, di sini konsep jarak ada, yang pertama adalah konsep jarak absolut, yaitu jarak antar wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang oleh sistem garis lintang dan garis bujur. Disebut juga lokasi mutlak. Dicontohkan, misalnya jarak antara Kecamatan Pasangkayu di Sulawesi Barat dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan, yaitu 719 km. Nah, itu diukur berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian yang berikutnya adalah jarak relatif. Jarak relatif yaitu jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Misalkan contohnya jarak antara Jakarta sampai dengan Palembang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan pesawat udara. Nah, bedanya lagi kalau relatif seperti ini dicontohkan apabila kita menggunakan jarak tempuh kapal, maka waktunya akan lebih lama daripada kita menggunakan pesawat dan biayanya juga mungkin agak mahal sedikit karena jauhnya jarak tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran dari Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Dapat diketahui keberadaannya berdasarkan lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, yang ketiga adalah dari konsep geografi, konsep keterjangkauan. Kajian mengenai aksesibilitas untuk mencapai suatu tempat menggunakan konsep keterjangkauan yang mengkaji tentang jarak dan karakteristik wilayah. Misalnya, terdapat jalan yang rusak antara satu tempat, padahal jarak kedua tempat tersebut sangat dekat, maka mempunyai aksesibilitas rendah. Misalnya, kita contohkan dari jarak A ke tempat B. Sebenarnya apabila kita tempuh melalui jalan darat, mulus jalannya bisa ditempuh sekitar 5 menit misalnya atau 10 menit. Akan tetapi ketika jalan itu rusak pada saat musim hujan, maka jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya akan lebih lama. Apabila jalan itu mulus, maka akan mempercepat waktu perjalanan. Yang keempat adalah
konsep pola. Susunan keruangan objek di permukaan bumi dikaji menggunakan konsep pola. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam membentuk pola-pola tertentu. Contohnya, permukiman di pesisir Sungai Barito berpola memanjang mengikuti alur sungai. Atau contohkan saja di pusat kota, mengikuti jalur alun-alun. Jadi posisinya agak melingkar. Yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi tersebut dihasilkan oleh tenaga dari dalam dan luar permukaan bumi. Misalnya, bentuk lahan di hilir sungai membentuk kipas aluvial akibat proses pengangkutan dan sedimentasi. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Contohnya, pemusatan kawasan industri di suatu wilayah yang bersifat terpadu. Yang ketujuh adalah konsep nilai guna. Karakteristik penduduk suatu wilayah dapat menentukan nilai guna suatu wilayah. Misalnya, penduduk di wilayah pantai mengelola kawasan tersebut menjadi lokasi pariwisata. Atau kita posisi di daerah Murung Raya, ada beberapa tempat-tempat wisata air terjun. Contohnya di daerah Tosah, air terjun di Saripoi. Nah, itu apabila dikelola bisa menjadi lokasi pariwisata. Nah, itu berarti masuk ke konsep nilai guna. Yang kedelapan adalah konsep diferensiasi area. Perbedaan karakteristik dapat berupa bentang alam, karakteristik kependudukan, pembangunan, atau perekonomian. Diferensiasi area mendorong adanya interaksi wilayah, misalnya produktivitas pertanian, pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Perbedaan tersebut menyebabkan daerah perkotaan mendatangkan hasil pertanian dari pedesaan sebagai sumber bahan pangan. Sedangkan apabila di kota-kota tersebut ada lokasi industri, maka bahan jadi bisa didistribusikan kembali ke daerah pedesaan sehingga ada imbal balik dari desa, berarti mereka menyiapkan bahan mentah. Kemudian di kota diproses produksi bisa digunakan sebagai barang jadi. Yang kesembilan ada poin I, konsep keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan menyangkut berbagai fenomena geosfer, baik fenomena alam, biotik, maupun sosial. Misalnya, perbedaan potensi mendorong adanya keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan material dan sosial penduduk. Nah, fenomena alam dan biotik maupun sosial. Biotik berarti fenomena di makhluk hidup. Sosial yaitu interaksi antara masyarakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dapat berupa pertukaran atau aliran manusia, barang, dan budaya. Interdependensi yaitu saling ketergantungan antar wilayah. Misalnya, daerah pedesaan membutuhkan barang jadi yang diproduksi di daerah perkotaan. Nah, ini ada hubungannya dengan konsep keruangan tadi. Jadi, konsep geografi itu antara satu dan lainnya saling berkaitan. Berikutnya,
Yang akan kita bahas selanjutnya adalah prinsip geografi dan terapannya. Nah, saat kita mempelajari geografi, berarti kita akan mengetahui apa hubungan timbal balik antara alam dan manusia secara menyeluruh. Nah, seperti ini berarti prinsip geografi harus senantiasa digunakan untuk mempelajari fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini yang pertama adalah prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran berkaitan dengan distribusi gejala geosfer di muka bumi, yaitu gejala alam dan gejala sosial. Misalnya, kepadatan penduduk di Pulau Jawa berbeda dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Berkaitan dengan aspek fisik, kondisi tanah di Indonesia tidak semuanya dapat ditanami padi yang disebabkan karena persebaran jenis tanah. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Interrelasi artinya mempunyai hubungan atau keterkaitan antar fenomena geosfer. Keterkaitan tersebut dapat terjadi pada gejala, fakta, atau peristiwa di satu tempat atau lokasi yang berlainan. Misalnya, lahan di kawasan gunung api dimanfaatkan untuk lahan pertanian karena sifatnya subur. Pemanfaatan lahan di sektor pertanian menyebabkan sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Nah, selanjutnya yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi berarti uraian atau gambaran setiap kajian tentang berbagai gejala geosfer perlu dijelaskan secara terperinci berdasarkan fakta dan data melalui tulisan, diagram, grafik, tabel, dan peta. Nah, misalnya untuk mengetahui contoh tersebut, dalam prinsip deskripsi dapat kita lihat peta persebaran daerah yang rawan banjir di Jakarta. Nah, itu berarti digunakan sebagai antisipasi. Yang keempat adalah prinsip korologi. Korologi merupakan ilmu tentang wilayah-wilayah di permukaan bumi yang memiliki perbedaan karakteristik. Prinsip korologi mempelajari gejala fakta geosfer dengan memperhatikan penyebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Contohnya gempa. Penyebaran batas lempeng bumi di sebelah selatan Pulau Jawa menyebabkan tingginya potensi gempa di zona tumbukan lempeng yang mengakibatkan aktivitas vulkanisme. Material hasil aktivitas vulkanisme berpotensi meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3 bagian. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pendekatan keruangan. Yang kedua adalah pendekatan lingkungan atau biasa disebut dengan ekologi. Yang terakhir adalah pendekatan kewilayahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendekatan geografi dan terapannya. Yang pertama akan kita bahas adalah pendekatan keruangan. Nah, apakah itu ruang? Kita akan menjelaskan kita akan membahas apa itu ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia.
Pendekatan keruangan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya di dalam ruang. Nah, ini Ibu ambil dari buku pengetahuan dasar geografi kelas 10. Pendekatan keruangan disebut juga pendekatan spasial. Menurut Bintarto 1991 halaman 18 mengatakan bahwa seorang ahli geografi dalam pendekatan keruangan harus memperhatikan unsur pola spasial, spatial pattern, sistem spasial, spatial system, dan proses spasial, spatial process. Nah, berarti ada 3 pendekatan keruangan tadi, bagian-bagian dari pendekatan keruangan. Nah, yang seperti kita lihat sekarang, ini adalah pemandangan sawah yang posisinya berundak-undak. Seperti ini karena posisinya dalam perbukitan, jadi sawahnya itu bentuknya model seperti terasering, berundak-undak. Nah, untuk menganalisis lahan pertanian seperti ini, menggunakan pendekatan keruangan. Indah bukan apabila segala sesuatunya sudah direncanakan, tampak asri, tertata, dan hasil tanamannya membuahkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah pendekatan ekologis. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungan. Dengan demikian, interaksi organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungannya dikaji melalui pendekatan ekologi. Begitu pula komponen air, litosfer, atmosfer, dan organisme saling berintegrasi dan dikaji melalui pendekatan ekologi. Nah, jadi interaksi antara manusia dan lingkungannya ini menyebabkan sebab dan akibat. Apabila manusia merusak hutan, manusia juga akan terkena dampaknya, seperti bencana tanah longsor, banjir. Nah, itu juga yang dirasakan manusia. Apabila hutan sudah gundul, maka manusia akan terkena dampaknya. Kemudian apabila kondisi fisik tanah itu belum diidentifikasi, maka akan rawan itu tadi. Oleh karena itu, sebelum petani itu akan menanam atau mau mereboisasi suatu ladang, maka harus diutamakan kondisi fisik dari tanah tersebut, topografi, vegetasi, dan perilaku masyarakat yang mengelola alam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi merupakan pendekatan kompleks wilayah yang memiliki perbedaan karakteristik. Pendekatan kompleks wilayah sering digunakan untuk perencanaan. Nah, untuk maksudnya perencanaan bagaimana? Jadi, perencanaannya ini adalah untuk mengetahui kondisi, misalkan tanah, apakah itu cocok untuk persawahan, ataukah untuk ladang sawit, ataukah untuk pertambangan, ataukah tanah tersebut berpotensi untuk wilayah industri. Nah, terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Ibu.
yaitu tentang masih bab 1 part 2 ya. Kita membahas tentang konsep dan pendekatan geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan perkataan. Banyak kekurangannya. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.